Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ratna SPMP, Kepala Seksi Pelayanan Teknis UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019, tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Teknis antara lain: 1. Menyusun rencana operasional Seksi Pelayanan Teknis. 2. Penyiapan bahan pengendalian pelayanan teknis dalam gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman, pangan, dan hortikultura. Penyiapan bahan operasional, pemantauan, diagnosa, peramalan, dan pemetaan organisme pengganggu tanaman, pangan, dan hortikultura. 4. Penetapan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman, pangan, dan hortikultura. 5. Pelaksanaan operasional pengendalian mutu, residu, dan dampak penggunaan pestisida. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim, tanaman pangan, dan hortikultura. 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Halo, Assalamualaikum Pak Kunto. Posisi di mana? Saya sudah di UPTD nih. Saya tunggu ya di parkirannya, Pak. Oke, siap. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Begini, Pak. Saya ada perlu dengan Bapak karena tadi saya di kebun itu ada kendala di tanaman, Pak. Sepertinya terserang hama. Mungkin Bapak bisa memberikan masukan atau solusi untuk saya dan kelompok saya, Pak. Nanti kita ke pelayanan teknis, Pak. Nanti kan kita di situ sudah saya usulkan untuk bantuan racun. Kita mau melaksanakan gerakan pengendalian pratanam. Baik, Mungkin kita ke pelayanan teknis langsung, Pak. boleh? Siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kemari terkait permohonan bantuan pestisida di mana rencananya akan dilaksanakan gerakan pengendalian pratanam di mana permohonan untuk racun tikus. Mungkin ini suratnya, Bu, bisa dilihat dulu. Oh iya. Baik, Pak. Permohonannya saya terima. Mohon tunggu sebentar ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Pak Rudi sama petaninya. Rencana mau mengajukan permohonan buat gerdal, Bu. Ya, terima kasih Bu Rika. Minta tolong dipanggilkan ya Pak Rudi ya. Iya, Bu. Permisi, Bu. Ya. Permisi, Pak. Maaf ya, Pak, menunggu lama. Silakan masuk, Pak. Iya, makasih, Bu. Makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rudi. Ya, Bu, makasih, Bu. Bu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, Bu. Saya Rudi Ansah, Bu, petugas PPT Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Jadi sesuai dengan surat permohonan itu, Bu, nanti mungkin akan dijelaskan dengan Ketua Kelompok Tani Wirausaha, Bu, Pak Kunto.
Oh, silakan Pak Kunto. Baik. Izin Bu, memperkenalkan diri, nama saya Kunto, saya Ketua Poktan Wira Usaha di Samarinda. Nah, saya ini dan petani lain bergerak di bidang tanam padi sawah dengan luas hamparan 20 hektar. Jadi sekarang sawah kami ini sedang persiapan untuk pengolahan tanah. Nah, saya sudah bercerita dengan petugas POPT-nya bahwasanya kami ingin melaksanakan gerakan pratanam yaitu pengendalian tikus. Di mana tikus ini Bu eh, biasanya ketika mulai pratanam ini kita biasanya sih mengendalikan seperti biasa menggunakan umpan. Nah, kebetulan tadi petugas POPT-nya monitoring di tempat saya Bu, jadi saya sampaikan maksud saya untuk untuk meminta bantuan bahan pengendali Bu dari dinas terkait, apakah boleh kami usulkan bahan pengendali, kami mengajukan usulan bahan pengendali tikus seperti itu Bu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Rudi dan Bapak Ketua Kelompok Tani Wira Usaha ya Pak ya. Lokasinya di Tanah Merah ya ini Tanah Pak. Merah. Nah, oke, karena tadi sudah ada juga surat permohonannya untuk pengendalian hama tikus. Memang sebaiknya kita lakukan pengendalian ini sebelum tanam, Pak. Nah, supaya kita untuk mengantisipasi sebelum penanaman. Nah, alhamdulillah kalau misalkan Bapak sebelum tanam sudah melakukan langkah-langkah yang sifatnya preventif, Pak. Karena untuk kita ketahui bersama di dalam budidaya tanaman padi itu ada namanya 5 panca usaha tani, Pak. Nah, 5 panca usaha tani ini yang pertama adalah persiapan lahan, Pak. Nah, persiapan lahan. Kemudian persiapan benih yang unggul, Pak. Nanti rencananya Bapak untuk tanam nih pakai apa varietasnya, Pak? Rencananya pakai Inpari 32 Bu. Inpari 32 ya, oke. Kemudian setelah persiapan benih yang unggul tadi, pemupukan Pak biasanya. Nah, kita pemupukan, kami harap nanti juga di lapangan setiap sebelum pelaksanaan nih sudah siap juga untuk dilakukan pemupukannya Pak ya. Setelah olah tanah, kemudian persiapan benih, kemudian pemupukan. Setelah itu kita lakukan perawatan, pengairan, baru nanti kita lakukan terakhir sebenarnya pengendalian hama penyakit. Karena apa? Pengendalian hama penyakit ini sebelum dan sesudah harus kita jalankan. Nah, supaya kita untuk menekan populasi hama itu tadi. Kemudian untuk hama tikus ini Pak, kita nanti menggunakan pengendalian itu ada 2 Pak. Pengendalian yang sifatnya kita menggunakan rodentisida Pak. Nah, itu nanti pakai Krisnakum dengan melakukan pengumpanan. Nah, yang kedua kita nanti akan menggunakan belerang dan alat emposan, Pak. Jadi nanti kita sistemnya pengasapan, jadi kita nanti pengumpanan, kemudian ada juga kita dengan mekanis. Jadi ada 2 nanti skemanya, strategi kita pengendalian, ada pengendalian secara kimiawi dan juga secara mekanis, Pak, kita. Nah, setelah ini untuk bahannya akan kita siapkan di gudang, Pak ya. Nah, ini nanti setelah saya okekan, nanti saya panggil petugas gudang, Pak. Nah, petugas gudang, beliau menyiapkan BAST. Nah, BAST-nya sudah siap, kemudian nanti kita siapkan juga bahannya. Nanti ada kita serah terima bahan pengendali. Nah, saya berharap nanti di setiap 1 hektarnya itu nanti per hektarnya itu ada 1 kilo, Pak.
Nah, karena lokasi Bapak ini ada 20 ya Pak ya, ada 20 hektar, jadi jatahnya 1 hektar itu 1 kilo Pak. Untuk ininya, untuk bahan pengendalinya Pak. Kemudian untuk nanti belernya kami siapkan juga Pak. Nah itu Pak ya. Saya berharap nanti di lapangan Pak Rudi tidak ada yang namanya jual beli Pak. Nah, jual beli terkait bahan pengendali karena bantuan itu merupakan bantuan daripada Kementerian Pertanian untuk mendukung swasembada pangan kita. Jadi sifatnya itu kita pemberian ke masyarakat, dijual tidak dijual belikan, gratis Pak. Itu ya. Baik kalau begitu kita sama-sama kita ke gudang untuk mengambil bahannya Pak ya. Permisi Bu, ada yang bisa dibantu? Silakan duduk Pak dulu. Pak Ardi minta tolong ini dibuatkan BAST-nya ya untuk kita serah terima bahan pengendali dengan Poktan Wirausaha. Nah, itu. Untuk jumlahnya sudah saya tulis di dalam. Terima kasih ya Pak Ardi ya. Sama-sama. Berapa luasan lahan pangan di Kecamatan Lempake itu? Oh, iya. Di sini Pak, ini adalah gudang pupuk dan pestisida kita. Nah ini silahkan kalau mau lihat kita masuk dulu. Nah ini Pak, ini nanti bahan yang akan kita gunakan untuk pengendalian hama tikus. Nah di sini ada 2 jenis, ada untuk pengumpanan dan juga nanti kita ada pengasapan. Nah ini untuk jenisnya Kresnakum Pak ya, jenis rodentisida. Kemudian ini kita pakai merek Kresnakum. Nanti bahannya ini dijadikan umpan Pak. Umpan untuk tikus, nanti dicampur dengan sekam padi Pak. Nah ini untuk kimianya. Nah kemudian yang kedua kita dengan cara mekanis Pak. Mekanis itu nanti kita menggunakan belerang, nanti belerangnya dimasukkan di sini ya. Kemudian nanti dilakukan pengasapan pada lubang-lubang yang aktif. Nah itu Pak. Ini terkait dengan pengendalian hama tikus. Nanti setelah kita penanaman itu biasanya ada hama penggerek, kemudian hama putih palsu. Nah itu biasa kita menggunakan insektisida. Nah insektisida ini bantuan daripada Kementerian Pertanian ya di sini sama dengan Kresnakum. Ini bantuan daripada Kementerian Pertanian ya. Minta tolong nanti di lapangan teman-teman POPT maupun teman-teman di petani di masyarakat dikasih tahu ini tidak diperjualbelikan. Jadi minta tolong Pak Rudi ya untuk di lapangan nanti tidak diperkenankan dijual belikan. Karena ini adalah sifatnya bantuan daripada pemerintah untuk mendukung swasembada pangan kita. Ini bahan pengendali untuk pengendalian kita di hari Selasa ya, Pak. Minta tolong nanti dipergunakan dengan baik dan tidak diperjualbelikan ya Pak. Baik Bu. Nah ini untuk 1 hektarnya kita kasih itu 1 kilo. Baik. Tuh, nah nanti berikut BST-nya Pak ya. Ya. Nah, makasih ya Pak. Makasih Bu. Makasih Pak Rudi. Semangat Kaltim menuju swasembada pangan. Bisa.
Siang Pak, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, kelompok tani dari Margo Utomo dan Sumber Rezeki ya Pak ya. Perwakilan, mungkin ada sebagian yang belum kesini ya Pak. Nanti tetap aja walaupun belum bisa ikut pembukaan kan nanti bisa dilaksanakan. Akan melaksanakan kegiatan gerakan pengendalian hama tikus ya Pak, yang kita laksanakan kegiatan yang dimana persiapan sebelum tanam. Nah memang alhamdulillah Bapak Ibu sudah tentunya lebih memahami karena memang sudah biasa juga di lapangan sebelum dan sesudahnya. Nah sebelum kita melaksanakan penanaman tentunya ada beberapa tahap yang harus kita laksanakan, yaitu pengendalian hama sebelum tanam ya Pak. Nah kita menggunakan ada 2 cara Pak. Kita nanti akan menggunakan cara mekanis dengan alat emposan, mungkin Bapak Ibu udah biasa juga. Sudah biasa pakai ini Pak? Belum pernah. Ada yang sudah, ada yang belum Pak ya. Nanti ya Rahman maupun Pak Budi selaku petugas POPT di sini bisa juga untuk membantu Bapak Ibu semuanya ya. Nah ini juga untuk kimianya kita menggunakan Kresnakum nih Pak ya. Nah Kresnakum ini adalah bantuan dari Kementerian Pertanian yang mana bahan ini tidak diperjualbelikan. Kalau yang di luar itu memang jual beli Pak. Kalau di kita nggak boleh. Nanti petugas Pak Rudi, kemudian Pak Rahman, selaku perwakilan petugas daripada kementerian maupun Pemprov, ini sifatnya adalah bantuan. Nah, karena lahan kita laporannya ada 20 hektar, nah 1 hektar kita bagi 1 kilo Pak. 1 kilo nanti. Kemudian nanti teh ininya nanti kita campur. Nanti dibantu nanti Pak Rudi untuk memperbagas, kita harus lebih hati-hati. Tapi ini kan hanya contoh Pak. Nanti silakan monggo kalau memang kita mau pakai yang belerang, mau coba nggak masalah. Mau yang pakai umpan pun nggak masalah. Mudah-mudahan nanti dengan pengendalian yang di awal ini bisa menekan jumlah populasi hama tikus tadi dalam hal sudah tanamnya nanti Pak ya. Okay. Jadi untuk umpan sudah paham. Kemudian satu, nah kenapa kita ada yang mekanis? Karena ini di sini posisinya emposan ini posisinya ketika padi itu sudah premodia, sudah bunting. Itu umpan apapun tidak mau dimakan. Paling dimakan 1-2, tapi harus tidak mau. Nggak dimakan. Betul, karena dia sudah bau tangan, Bu. Nggak mau dimakan. Poinnya 1, jangan disentuh langsung dengan tangan. Harus pakai tangan. Kan sarung tangan kue, Kan banyak yang masih. sarung tangan kue yang murah aja, Bu. 1 pack itu kan Pak ya. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik mungkin karena untuk kepentingan kita bersama. Jadi kalau memang nggak ada sekam ya apa dedak atau apa, yang penting bisa ditutup. Jadi poin itu. Kalau sekam kan banyak aja Pak ya. Jadi itu untuk yang penjelasan yang pertama. Boleh Pak pakai ini Pak. Kita pakai ini. Iya. Salah ini merah utul. Kalau mau ambil sih kok ini kok. Ya yang kok utul. Kayaknya di Kaltim menuju swasembada pangan. bisa. Demikian yang saya sampaikan. Besar harapan saya portofolio ini dapat mendeskripsikan tugas dan fungsi seksi pelayanan teknik sebagai upaya optimalisasi pengendalian hama dan penyakit serta dampak perubahan iklim pada tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur. Kaltim menuju swasembada pangan. Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.